Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yati Sambo Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras Kaisam, Masya Allah Kaisam lagi ngedeprok cuy di taman. Aduh, ini banyak burung-burung kecil, Masya Allah. Lihat kura-kura, lihat koi, wis Masya Allah, indahnya hidup. Aduh, kalian lagi pada ngapain? Kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit, Allah sehatkan. Teman kita yang berjuang di rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Yang masih berkelut dengan hutang piutang, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Teman kalian yang lagi tunggu visa, semoga visanya segera turun. Apalagi cuy, kalian punya hajat apa? Ayo cuy, berdoa gratis. Urusan dikabul, urusan Allah. Ya ampun, hari ini masih panas sekali. Kita nikmati masa-masa summer ya cuy ya. Bentar lagi juga udah musim dingin lagi, banyak nyamuk. Abaikan nyamuk, ayo kita bahas apa hari ini. Banyak ya yang kepo. Wih, sekarang kalian masih ingat nggak kakek-kakek umur 70 menikah dengan cewek Thailand ya, yang kita sebut Mr. Ho dan Miss Ho, is Hopa Dong Ho Thai ya kan. Nah, dia itu kan sekarang lagi lagi viral ya di Hong Kong ya. Sekarang udah jadi artis YouTube, dia jadi artis yang banyak sawerannya. Tapi gimana sih kelanjutannya? Ini kan banyak ya yang berseliweran, ini jadi jadi banyak yang bully gitu ya, kasihan ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu ceritanya, kayak Sam itu ceritakan kembali. Jadi laki-laki Hong Kong ini adalah kakek-kakek yang umur 70 tahunan lebih. Dia ini berkenalan dengan perempuan Thailand, umurnya 46 tahun waktu itu. Nah, cuma mereka ini menikah tidak mendapatkan restu dari anaknya. Ini dibuktikan karena tabungannya si kakek ini dikosongkan oleh anaknya. Jadi kalau misalkan tabungan di Hong Kong itu kan ada dua nama ya cuy ya. Ahli waris, salah satu anaknya, dan si pemilik rekening ini ya, kakeknya ini. Nah, si anaknya itu boleh mengosongkan tabungan tanpa harus izin dulu sama kakeknya gitu cuy. Jadi yang tercatat di bank tersebut itu sudah mengosongkan uang bapaknya, cuma ditinggalkan 4.500 Hong Kong dolar aja dari 4.500.000 uang pensiunannya. Wah, ini kakeknya tajir ya. Kira-kira kerja apa cuy? Ini tajir banget, uang pensiunannya sampai miliaran lebih ya. Nah, ini anaknya ini mengosongkan tabungannya diam-diam. Ini diungkapkan oleh si istri barunya ini. Karena saat dia ini mau membuka usaha yang membutuhkan modal 100.000 Hong Kong dolar, ternyata pihak bank mengkonfirmasi bahwa tabungannya ini cuma tinggal 4.500. Nah, dari sini nih perjalanan mereka ini untuk mendapatkan keadilan duit bapaknya ini sampai menghubungi yang namanya stasiun TVB ini. Maksudnya si istrinya ini kok anaknya jahat sekali gitu, ngambil uang diam-diam gitu cuy. Dali-dali mau mendapatkan simpati ya kan, masuk TV. Ternyata dari sini banyak pro kontra yang mengisyaratkan bahwa oh, apa yang dilakukan anaknya ini udah benar. Gimana nanti kalau misalkan kakek ini tiba-tiba ditendang oleh istri barunya? Terus gimana kalau misalkan uang itu langsung dikeruk habis oleh si perempuan ini? Karena sudut pandang orang Hong Kong terhadap orang Thailand ini punya kayak dendam kusumat gitu cuy. Jadi mereka ini memandang kalau orang-orang sana itu cuma ingin mendapatkan KTP Hong Kong aja, ingin mendapatkan uangnya si kakek ini cuy. Jadi pro kontra itu terjadi tuh saat mereka ini show up di salah satu TVB ini cuy. Anaknya sih diem aja, dikonfirmasi juga nggak ngomong gitu. Terus si laki-laki ini, si kakek ini karena terbuai cintanya ya kan, terus juga sudah viral ini di TVB. Jadi ada season 2-nya tuh penayangannya. Terus akhirnya si TVB ini kan ngorek-ngorek ya. Kamu itu kenalannya di mana katanya. Nah, dari sini nih menurut pengakuan tukang koran, jadi si perempuan inilah yang sengaja mendekati si Hopa ini. Sampai Hopa ini jatuh cinta karena dikasih sup yang kata orang sih dikasih jampi-jampi itu cuy. Karena orang Thailand itu jampi-jampinya kuat katanya cuy. Ya kalau orang kita sih mendukunannya kuat gitu cuy. Akhirnya jatuh cintalah tuh. Saat menikah si laki-laki ini karena memang tajir ya, dan waktu itu uangnya juga masih ada, jadi membelikan gelang untuk mas kawinnya itu sebesar 100.000 Hong Kong dolar sama jam tangan mewah dan lain-lain. Nah, dari sini nih mulai si kakek ini diusir oleh perumahan yang dia tempati ini cuy. Nah, diusirnya karena rumahnya si kakek ini diambil alih oleh anaknya cuy. Katanya nggak boleh tinggal di situ. Akhirnya apa? Si kakek ini tinggallah ngontrak di
rumah yang disewa oleh si perempuan Tailok ini. Tapi bukan hanya di situ aja. Tanggal 14 Agustus ini udah woro-woro kalau misalkan mereka pun ini akan diusir juga dari rumah itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak bisa mencantumkan nama si kakek ini dalam akte keluarganya, cuy. Jadi belum ada apa namanya akte keluarga lah, ibaratnya seperti itu, cuy. Maka dari itu nih si dadainya, si Hodai ini sama Hopa ini disuruh pergi juga di rumah sewaan itu. Akhirnya sekarang itu mereka itu ya biasa ya, kalau mereka jalan itu ceweknya di depan, kakeknya di belakang gitu, cuy. Kayak udah sweet couple gitu, cuy. Nah, mereka ini tinggalnya dari hotel satu ke hotel lain. Bahkan saat dia juga di hotel, dia juga dibully, cuy, sama orang-orang dan apa namanya? Ketahuan gitu dia itu tinggal di mana. Terus nyuruh hotel itu diusir lagi. Jadi ini ya membuat bully ini benar-benar itu apa namanya? Menurut kayak Tisam ya kejam dengan ya. Ya kalau misalkan dia bahagia dengan caranya kayak gitu ya orang Hongkong tuh harusnya ya udah aja gitu kan. Itu kan pilihan hidup kakeknya untuk hidup dengan wanita tersebut. Nah, mungkin karena si perempuannya ini cepet-cepet ngomongin duit aja kali ya. Jadi sudut pandang orang tuh ceweknya mau duit aja. Tapi padahal ya orang sini tuh kalau misalkan punya bapak gitu udah tua terus ada yang mau menikahi itu biasanya tuh dikasihkan. Karena apa? Karena ibaratnya hitung-hitung ngejagain bapaknya gitu ya, cuy ya. Kadang kalau kakeknya itu nikah sama misalkan domestic helper gitu disetujui pastinya kalau misalkan nggak ngomongin duit dulu gitu, cuy. Nah, ini ngomongin duit dulu, jadi makanya anak ini cepet-cepet gitu ngamanin duitnya. Bahkan mereka berdua ini udah jadi korban bully, cuy. Karena setiap mereka jalan ini dicaci maki. Semua orang Hongkong itu ngomong kalau misalkan kakek kamu itu udah tua katanya masih aja nikah kayak gitu, emangnya enak apa katanya kayak gitu, cuy. Sampai hujatan-hujatan itu datang saat mereka itu jalan di jalanan. Jadi saat mereka itu jalan ya ada beberapa yang minta foto, ya mungkin support. Tapi kebanyakan dari mereka itu mencari konten, cuy. Jadi mencari konten, dia memvideokan terus sambil membuli ini si Hodai sama si Hopak. Sampai si kakeknya ini merasa bahwa anak saya tuh anak durhaka katanya, membawa uang saya dan niat mau memenjarakan itu si anak. Katanya saya masih hidup kok, nanti gimana saya hidup ke depan, sedangkan uang saya dirampok semua sama anak saya. Kalau misalkan uang itu tidak dikembalikan ke saya tidak akan menganggap anak saya itu anak saya. Nah, menurut kalian gimana nih? Kasihan juga ya, cuy ya. Lebih setuju anaknya ngamanin duitnya apa dikasihkan nih? Karena si kakeknya ini akan menempuh jalur hukum, cuy. Karena keuangan dia semakin menipis dan dia juga tidak memiliki tempat tinggal. Terus dia juga dari hotel satu ke hotel lain itu harus mengeluarkan banyak uang. Nah, menurut kalian gimana? Kalau menurut kayak Tisam sih ini cuma konten ya. Karena si Hopa sama Hodanya juga jadi konten kreator sekarang, cuy. Nge-YouTube gitu. Terus apa namanya dapat saweran dari aplikasi-aplikasi. Menurut Kaisam itu cuma konten gitu, cuy, memanfaatkan mereka viral gitu. Jadi mereka itu sengaja, soalnya saat dia diusir dia tuh langsung live streaming coba si orang Tailoknya. Ya mungkin dia hidup dari gaji dari konten itu ya. Jadi dia sengaja nih biarin orang tuh mencaci makinya dia supaya dia ini banyak yang nonton gitu kan. Sekalinya dia upload video ini banyak loh yang banyak loh yang nonton gitu. Aduh. Nah itu, ayo kita bahas. Nah itu ya, cuy ya, kalau misalkan kita menikah dengan orang sini, kadang diskriminasi itu ada. Cuma memang Hongkong itu kayaknya musuh bebuyutan gitu sama orang Tailok sana. Entah apa yang melatar belakanginya, tapi ya kayak gitu. Jadi buat kalian ya pesannya, kalau misalkan kalian menikah dengan orang lokal sini, pastikan dulu dia punya anak, di mana keluarganya, terus diselusuri apakah dia setuju atau enggak. Jangan sampai saat kita menikah dengan orang sini justru kita jadi keset gitu, cuy. Justru kita itu tetap dianggap cece gitu ya kan. Terus ya intinya lebih, kalau misalkan kalian pengen masuk ke arah sana, apalagi anak-anaknya udah gede lagi, otomatis kan kamu jadi ibu tiri gitu ya. Berarti kamu harus tahu tuh situasi dan kondisi di mana keluarga itu menerima kamu atau enggak. Kalau enggak, siap-siap aja kamu dibully ya, cuy ya. Siap-siap aja kamu direndahkan, siap-siap aja kamu didiskriminasi. Menurut kayak Tisam, kalau misalkan seperti itu kejadiannya, lebih baik ya kita hidup tidak dengan orang sini gitu ya, cuy ya. Karena apa? Karena kamu bisa kok membahagiakan dirimu dengan bekerja secara baik-baik di sini gitu kan. Jangan terlalu memaksakan untuk masuk untuk mendapatkan residen Hongkong gitu, cuy. Serius deh. Ya itu sih terserah kalian ya. Cuma kondisi sekarang itu ya itu kejadiannya sekarang itu jadi konten kreator si Hopa sama si Hodai
walaupun hujatan cacian di luar sana, tapi tidak apa namanya, tidak menyurutkan cinta mereka. Ini berarti Hodainya harus bertahan 7 tahun minimal supaya dia mendapatkan KTP Hong Kong. Ya selepas apapun tujuannya dia menikahi si Apak ini, tapi targetnya tahuan ya. Apak ini kan banyak duit ya. Akhirnya kan dari sini aja pemerintah tuh sudah mendeteksi bahwa si Hopa ini membohongi Chingfu, makanya rumah-rumah pemerintah itu tidak diberikan untuk dia, cuy. Udah dicabut lagi sama Chingfu-nya. Karena asetnya banyak, orang kaya itu nggak dapat jatah rumah pemerintah, cuy. Dan mendapatkan rumah pemerintah ini sangat sulit sekali. Kalau misalkan kamu punya penghasilan yang lebih, itu nggak akan mungkin dapat rumah pemerintah, cuy. Rumah pemerintah itu bisa dijual nggak kayak Sam. Kalau rumah pemerintahnya neneknya kayak Sam, itu dalam 3 tahun dia sudah mengangsur, dia itu sudah bisa memiliki hak paten gitu, boleh dijual untuk orang lain juga gitu, cuy. Tapi nggak tahu ya kalau rumah pemerintah yang di luar sana gitu. Menurut kamu gimana nih rumah pemerintahnya nenek kamu, bisa dijual nggak? Aduh, ada aja kasihan sampai di jalan itu dicaci-caci ya. Aduh kakek, tapi kakeknya tuh bagus, cuy, membela istrinya tuh benar-benar gitu. Ya mungkin sudah jatuh cinta kali ya. Sampai di makamnya istrinya itu, gelang-gelangnya itu diambilin sama anaknya itu. Jadi bapaknya ini ngomong kalau misalnya anaknya itu anak durhaka katanya. Aduh, viral itu. Jadi artis Hong Kong itu, Hodai sama Hopa. Legendaris. Mungkin itu cerita tentang Hopa sama Hodai sampai hari ini ya. Karena ini dari bulan Juni ke Agustus, Juni, Juli, Agustus. Ya udah bertahan 3 bulanan lebih dia itu dalam pernikahan ya. Tapi sekarang nggak punya rumah, kasihan dia, dari satu hotel ke hotel lain. Ya ini adalah konsekuensi dan pilihannya. Maka dari itu, kadang kalau misalkan kita menikah tujuannya supaya bisa hidup lebih enak dan mewah, ya kalian salah gitu. Hodai aja sampai menempuh perjalanan dicaci maki untuk bisa mendapatkan laki-laki Hong Kong gitu. Kalau menurut Kaisam, lebih baik kalian lebih sayangi dirimu sendiri, jangan sampai ada orang yang mencaci maki hidup kita ya, cuy ya. Walaupun kita cece, ya kita bisa kok bermartabat, mempunyai value, bukan untuk mengejar laki-laki untuk bisa numpang hidup ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.